Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas perkenanan-Mu. Terima kasih atas segalanya. Engkau baik Bapa, Engkau baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerah-Mu turun Bapa, perkenanan-Mu turun, kasih-Mu turun mencengkram kami. Kami menghadap Engkau, kami umat-Mu menghadap Engkau Bapa, untuk bertemu dengan Engkau, belajar dari Engkau dan mengenal tentang Engkau, dan mengerti isi hati-Mu Bapa. Terima kasih oleh anugerah-Mu. Terima kasih atas segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau bersama dengan Engkau. Amin, amin, amin. Shalom saudara. Puji Tuhan, kita bertemu kembali semua di sini. Kita akan langsung belajar firman Tuhan. Untuk mempersingkat waktu, saya datang ke sini bersama dengan istri saya, dan kami selama di sini sangat berterima kasih karena pelayanan dan sambutan dari saudara-saudara semua yang sangat istimewa buat saya. Dan saya juga berterima kasih buat Bapak Pastor Hendrik beserta dengan istri yang telah menerima kami apa adanya. Makasih banyak Pak Hendrik dan Ibu Weni. Tuhan memberkati. Mari kita akan buka dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6. Tolong untuk ditampilkan di setnya. Dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita membaca ayat ini, kita tahu bahwa ketetapan Tuhan, keputusan Tuhan itu cuma satu. Sejak kita percaya Yesus dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus hidup wajib seperti Yesus. Dan ini tidak bisa ditawar dan tidak bisa diganti dengan apapun. Kita akan belajar bagaimana cara Yesus hidup. Yesus hidup yang pertama kali di dalam kehidupannya jadi orang benar. Selama hidup Yesus di bumi 33,5 tahun, kita perhatikan 30 tahun dia belajar dengan bapaknya untuk jadi orang benar. 3,5 tahun dia pelayanan. Dengan kata lain, dia jadi penginjil, jadi seorang pemenang jiwa, itu hanya 10% dari kehidupannya. Tapi bisa selesai. Kenapa hal ini bisa selesai? Karena Yesus belajar dari Bapaknya. Dan pelajaran yang Bapaknya berikan di dalam hidup Yesus, itulah yang membuat Yesus hidup di dalam kemustahilan dan keajaiban. Tetapi kita sebagai anak Tuhan saat ini seringkali membalik cara hidup Yesus. Begitu kita mengenal Yesus, kita masuk sebuah pelayanan, kita seringkali membalik waktu ini. 90% kita pakai bagaimana caranya berpikir untuk sebuah pelayanan. Sedang 10% hanya jadi orang benar. Ujungnya hidup kita berantakan. Kita selalu ingin mencari yang namanya hidup dalam kemustahilan dan yang namanya keajaiban. Tetapi kita nggak pernah mendapat. Kenapa? Karena kita membalik cara hidup Yesus. Kita akan belajar orang benar ini, saudara. Karena kalau kita membaca tentang firman Tuhan tentang orang benar, di situ banyak sekali keuntungan, faedah dan manfaatnya. Bahkan bisa mencapai ke destininya. Orang benar hidup
di dalam firman Tuhan, di dalam Roma 1 ayat 17, hidup karena iman. Inilah yang membuat hidup Yesus. Yesus hidup, berjalan, berpikir, dan belajar dengan iman. Dan iman di dalam Roma 10 ayat 17 timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dengan kata lain, iman itu sama dengan firman Tuhan. Iman tidak bisa dipisahkan oleh firman Tuhan. Dan firman Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh iman. Kalau firman Tuhan itu pribadi, otomatis iman adalah pribadi. Kalau firman Tuhan itu pribadi, berarti firman Tuhan itu punya selera, saudara. Punya keinginan, punya kehendak, punya kemauan. Iman juga punya itu. Dan selama 30 tahun, Yesus belajar mencari selera, kehendak, dan kemauannya Bapa. Bagaimana caranya dia hidup hari demi hari. Dan menghidupi apa yang Bapa berikan jadi satu perbekalan dalam hidupnya. Sampai dia menjadi sama seperti Bapa. Sehingga Yesus berkata, apa yang kulakukan karena aku melihat Bapakku yang telah melakukannya. Ini dasar Yesus untuk hidup dalam berkelimpahan. Dalam hujan berkelimpahan seperti tema. Untuk hidup dalam tema itu saudara, tidak bisa dicapai dengan pelayanan. Dengan usaha, dengan banyaknya doa kita. Tidak bisa. Tapi hanya bisa dicapai dengan kita berjalan dengan Bapa dalam kemustahilan dan keajaiban. Kenapa saya tidak menyertakan mujizat? Karena yang Bapa kehendaki terhadap anak-anaknya itu kemustahilan dan keajaiban. Sedang mujizat itu harusnya orang yang di luar Tuhan. Karena kita pelajari di Alkitab. Setiap orang yang terima mujizat itu selalu sengsara lebih dahulu. Sedang kita dalam Yesus, begitu terima Yesus tidak ada kesengsaraan di antara kita. Tidak ada kesesakan, tidak ada kemiskinan. Yang ada cuma satu, kita hidup berjalan dengan Tuhan dalam kemustahilan dan keajaiban. Kalau anak Tuhan masih mengharapkan mujizat, itu berarti anak Tuhan mundur ke belakang. Saudara pelajari di Alkitab. Wanita pendarahan 12 tahun, dapat mujizat, tapi habis semua lebih dahulu. Sakeus dapat mujizat, tetapi jadi penjahat lebih dahulu. Dia jadi pemungut pajak yang kejam lebih dahulu. Jadi anak Tuhan sebenarnya hidup bukan di level mujizat. Di level yang namanya kemustahilan dan keajaiban. Ini yang Tuhan tetapkan. Dan ini bisa dilalui, dijalani anak Tuhan kalau anak Tuhan 90% hidupnya mencari perkenanan Tuhan untuk jadi orang benar. Dan kita akan belajar tentang iman. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi kita bisa menikmatinya. Bahkan bisa membawa kita sampai ke diri kita dengan tuntas. Dan iman itu mengabaikan segala halangan. Mengabaikan segala kelemahan kita. Dan tiba-tiba kita hidup dalam kemustahilan. Keajaiban demi keajaiban terjadi di hidup kita. Dan perkenanan Tuhan turun. Sehingga seolah-olah kita diubah. Jadi orang yang bukan siapa-siapa. Jadi orang yang berkelimpahan dalam segala hal. Dan orang yang hidup dalam iman yang benar. Pada saat diberi kelimpahan, tidak ada yang namanya kejatuhan. Dia tetap akan melekat kepada Allahnya. Dia akan tetap berjalan dengan Allahnya semakin hari semakin kuat.
Sampai Tuhan katakan, di mana aku berada, kamu juga harus berada. Inilah iman. Kita akan belajar tentang iman. Iman itu sifatnya kekal. Karena iman itu firman Tuhan. Kalau iman itu sifatnya kekal, berarti iman itu tidak bisa luntur oleh waktu. Tidak bisa dicuri dan tidak bisa lenyap. Tidak bisa hilang. Iman itu punya selera, punya kehendak, dan punya kemauan. Dan punya cara untuk merubah yang tidak benar jadi benar. Kalau segala sesuatu yang kita imani itu punya karakteristik atau punya sifat mudah habis, bisa disentuh oleh tangan, bisa dihitung oleh mata jasmani, dan bisa hilang, bahkan bisa dicuri, itu namanya bukan sesuatu yang kekal. Dan itu tidak masuk hitungan iman. Karena iman inilah yang mengantarkan orang-orang dari sejak zaman purba bisa bersama dengan Bapa di surga. Abraham yang bukan orang benar, tiba-tiba karena iman diubah jadi orang benar. Dan jadi orang Bapa beriman, sehingga dia layak bersama dengan Bapa di surga. Dan banyak sekali tokoh-tokoh zaman purba yang hanya gara-gara iman saudara, tiba-tiba bersama dengan Bapa di surga. Dengan caranya Bapa. Ini yang Bapak mau untuk kita mengerti yang pertama. Merubah cara pandang kita. Kita hidup dengan Tuhan, fokus untuk cari yang namanya jadi orang benar. Karena Yesus hidup 90% mencari untuk jadi orang benar. 10% dia lakukan pelayanan. Kenapa saya bicara seperti ini? Bukan menghalangi sebuah pelayanan. Tapi kita tahu kalau kita orang benar bersama dengan Bapa, otomatis kita akan menyelesaikan semua tanggung jawab, semua kepercayaan Tuhan dalam hidup kita itu dengan baik. Termasuk menginjil, termasuk mengolah keuangan, termasuk hidup jujur, termasuk bersosial dengan baik, termasuk bisa membawa diri. Dan tidak memanfaatkan kebaikan orang. Kita punya hati yang namanya hati yang tulus. Hati yang namanya hati penuh kerelaan, penuh ketaatan. Kita bergaul dengan siapapun dengan sebuah sikap hati yang murni tanpa mau mencurangi orang itu. Baik itu dalam pekerjaan sekuler, rohani atau apapun. Tidak ada persaingan. Kita akan menjaga kata-kata kita untuk enggak menyakiti orang lain. Sehingga tidak ada pertengkaran di antara kita. Ini orang benar. Dan orang akan merasa cukup dengan apa yang Tuhan beri di hidupnya. Baik itu berkat, baik itu jabatan pelayanan, baik itu tugas. Dia akan bertanggung jawab dan tidak pernah yang namanya memanfaatkan kebaikan orang. Ini orang benar. Dan Tuhan mau kita hidup itu. Tuhan menginginkan ini ada di antara anak-anaknya. Supaya di mana aku berada, aku berkenan, aku suka, dan engkau pun berada bersama dengan aku. Semua ini syaratnya. Tuhan sebenarnya masih punya satu keinginan saudara. Yang dia tahan di hatinya untuk anak-anaknya. Yaitu apa? Memberikan semua yang di surga kepada anak-anaknya. Tapi Tuhan tahan ini saudara. Karena sifat dasar Tuhan itu memberi.
memberi suatu keberuntungan, suatu kesejahteraan, dan satu yang namanya kelimpahan. Dan Tuhan di dalam firman-Nya dikatakan, di zaman akhir aku akan mencurahkan rohku. Kata rohku berarti apa? Semua kekayaan yang ada di surga. Hikmat, marifat, kelimpahan jasmani, rohani, materi, Tuhan itu mau berikan semua. Karena yang ada dalam Roh Kudus ini seperti yang sebut tadi. Jadi jangan dipikir ya, kalau Tuhan katakan aku akan mencurahkan rohku di akhir zaman, itu kita hanya berpikir bahwa terjadi revival yang bersifatnya hanya pujian nari doa. Enggak. Di dalam pribadi Roh Kudus itu ada kelimpahan semuanya. Baik itu materi, hikmat, marifat, penghiburan, sukacita dan lain sebagainya. Dan itu mau dicurahkan kepada umat-umatnya. Tapi Tuhan tahan dulu. Kenapa? Wadahnya belum siap. Dan wadah yang Tuhan mau di hidup kita untuk menerima semua itu jadi orang benar. Cuma itu, nggak ada lainnya, saudara. Karena wadah orang benar ini suatu wadah yang ajaib. Kalau diberi lebih, dia nggak pecah, tapi dia bisa mengembang. Diberi tekanan, dia nggak retak. Diberi apapun oleh Tuhan, dia bisa menyelesaikan tanggung jawab dengan ajaib. Ini wadah orang benar. Dan Tuhan mau ini terjadi di antara anak-anaknya. Sebelum Tuhan panggil dengan keajaibannya. Tuhan ingin anak-anaknya menikmati semua berkat-Nya. Menikmati semua perjanjiannya. Menikmati yang baik dari firman-Nya. Menikmati sebagai keuntungan, keberuntungan dan kelimpahan dan kesejahteraan. Ini yang Tuhan mau. Jadi mulai hari ini kita belajar. Jangan pernah berfokus hidup pada sesuatu yang bisa kita sentuh dengan tangan. Bisa dihitung oleh mata jasmani dan yang bisa hilang oleh waktu dan bisa dicuri. Untuk hal-hal yang seperti ini kita hanya bisa menyampaikan aja sama Tuhan. Ngomong aja sama Tuhan. Kalau saudara butuh rumah ngomong, Tuhan saya masih kontrak, saya butuh rumah. Tapi keputusannya terserah engkau. Kembalikan pada Tuhan. Nanti Bapa yang baik akan mempertimbangkan. Untuk kita layak, sesuai atau mampu dapat rumah atau tidak. Kalau kita belum mampu, dia akan up kita. Mungkin penghasilan kita akan di up. Karena punya rumah itu pengeluarannya besar, saudara. Kalau sudah mampu, Tuhan akan beri. Dengan sendirinya, tanpa diimani. Karena dikatakan doa orang benar besar kuasanya. Artinya apa? Obrolan, omongan kita sebagai orang benar dengan Tuhan itu pasti jadi, pasti didengar sama Tuhan. Jadi kita ngobrol aja dengan Tuhan, ngomong aja dengan Tuhan. Kalau posisi kita orang benar, Tuhan itu akan dengar dan pertimbangkan. Kenapa? Karena Tuhan gak mau menyengsarakan anak-anaknya, saudara. Tapi seringkali kita ini memaksa Tuhan untuk mengikuti selera kita. Untuk mengikuti keinginan kita tanpa kita sadari bahwa kapasitas kita tidak bisa menerima. Saya ambil contoh, minta rumah di BTN namanya, yang cicilannya 800.000. Gajinya 2 juta. Punya anak 1, saudara. Ini tiap bulan apa enggak nangis terus di hadapan Tuhan. Saudara perhatikan. Gaji 2 juta. Minta rumah ditunjuk, aku pengen itu Tuhan. Cicilannya 800. Tinggal 1.200.000, saudara. Punya anak 1, sekolah lagi.
Cukup nggak untuk hidup? 1.200.000. Tanpa ada tambahan pemasukan lain. Dia harus hidup hari demi hari, kebutuhan hari demi hari. Dia harus bayar anak sekolah, dia harus beli baju untuk anaknya. Nggak cukup, saudara. Di situ Tuhan melihat. Belum nak, aku belum kasih. Kamu kontrak dulu aja yang 1 bulan 300 atau 400, paling tinggi 500. Sambil kamu dekat dengan aku ajari supaya kamu itu bisa punya pemasukan lebih. Kalau sudah pemasukannya lebih dan itu berjalan dengan konstan, baru Tuhan akan suruh kita untuk ambil rumah itu. Itu Bapak kita yang baik, sampai pemikirannya seperti itu. Tapi kita nggak pernah mikir seperti itu kan. Kita selalu pikir, Tuhan aku minta rumah, kenapa nggak kamu beri? Akhirnya apa? Kita marah dengan Tuhan, ngambek dengan Tuhan, kecewa dengan hamba Tuhan, dan lain sebagainya. Yang salah siapa? Kita. Terus kita datangi gembalanya, kita datangi seorang hamba Tuhan yang diberkati untuk impartasi supaya diberkati. Gak bisa, saudara. Tuhan memberkati sesuai kemampuan. Tuhan memberi sesuai dengan kemampuan. Dan saya banyak sekali melihat anak Tuhan yang seperti ini, saudara. Dia buka sebuah usaha. Pendapatannya memang oke. Banyak, saudara. Tapi dia menginginkan rumah yang lebih oke lagi. Akibatnya apa? Tiap bulan mengerang di hadapan Tuhan, minta diberkati. Sampai akhirnya apa? Modalnya menyusut. Bukan salah Tuhan. Bukan salah Tuhan. Salahnya siapa? Dia nggak tahu mengenal watak Tuhan. Atau dalam pelayanan mungkin seperti itu juga. Kita ngembalakan sebuah jemaat. Saya dulu mengembalakan sebuah jemaat. Jemaat Family Altar dari sebuah gereja. Waktu Tuhan beri saya sebuah jemaat yang ajaib, saudara. Waktu itu saya umurnya antara 25-an, saudara. Tapi jemaat saya itu umurnya 50 tahun ke atas. Banyak yang 50 tahun ke atas. Tuhan beri waktu itu 8 orang, 7 orang. Saya belajar tekuni. Saya belajar jemput mereka. Saya belajar berpikir bagaimana membuat mereka nyaman pada saat ibadah. Baik itu waktu dijemput maupun pulang. Saya belajar untuk ngobrol dengan mereka. Walaupun saya masih muda seperti cucunya mereka. Saya mulai belajar mendengar. Cuma itu aja. Tapi tiba-tiba pada saat saya lakukan itu semua, Tuhan mulai tambahi jemaat. Dan saya tidak pernah yang namanya besuk jemaat. Kenapa? Karena saya tahu mereka punya yang namanya kesibukan. Dan orang umur segitu itu kalau siang lebih banyak istirahat. Jadi kalau saya datang siang, kebanyakan mereka tidur, istirahat. Atau lagi lakukan aktivitas dengan cucunya, dengan siapa. Jadi saya kalau akan kunjungan itu ya sesaat aja. Pas tiba-tiba kebetulan lewat, terus kemudian ada satu jemaat yang di luar lagi main sama cucunya, saya berhenti sebentar, cuma 5 menit ngobrol gimana keadaannya, sehat, gini-gini aja, sudah saya pergi. Tapi pada saat saya fokus untuk yang namanya pelihara ini, tanggung jawab dengan yang Tuhan beri, walaupun saya nggak suka, tiba-tiba Tuhan tambahi jemaat demi jemaat. Tanpa saya minta. Sampai akhirnya suatu hari jemaat itu jadi 30. Kemudian sama gereja pusat disuruh untuk pecah. Ini ajaibnya Tuhan. Dari situ saya belajar. Tuhan ternyata jadi orang benar. Itu memang bisa mengatasi kemustahilan dan keajaiban. Setelah itu Tuhan bawa saya
untuk lepas dari persekutuan itu. Siapapun yang mengganti tidak bisa, saudara. Saya belajar lagi, kenapa nggak bisa? Ya karena mereka nggak ada yang namanya satu fellowship. Dan fellowshipnya bukan karena kita kumpul bersama, tapi sebuah hati yang tulus, rela untuk menerima mereka apa adanya. Saudara tahu bagaimana menghadapi orang yang umur segitu, saudara. Kadang kalau ngomong semaunya, kadang kalau cerita juga ceritanya nggak nyambung, dan sikap mereka juga kadang semaunya. Tapi kita layani dengan sebuah ketulusan, dengan sebuah kerendahan hati yang murni. Bukan untuk supaya jiwa dimenangkan. Yang ada dulu diselesaikan, nanti Tuhan tambahin. Ini yang saya alami sekian puluh tahun di Surabaya, saudara. Jadi Tuhan itu ingin memperbesar, memperluas, memperkaya kita dalam segala hal. Tuhan cuma minta yang namanya yaitu iman yang benar. Jadi orang benar. Hidupi. Bagaimana cara menghidupi untuk kita jadi orang benar? Pada saat kita beraktivitas, pada saat kita hidup, kalau kita menyadari ada satu kekurangan di hidup kita, di karakter kita ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku mau karakter yang gak aku punyai masuk di hidupku, karaktermu. Contohnya saya mau memberi, bagi makanan. Tapi tiba-tiba di hati ada godaan. Supaya ada rasa terima kasih, ada penghargaan. Ini kan gak tulus. Dan itu kita harus sadari, Tuhan ternyata aku lakukan semua ini gak tulus. Mengharapkan sesuatu. Sedang engkau ini tulus, bisa enggak karakter tulusmu masuk di hidupku? Masuk. Kita fokuskan itu, masuk. Setiap saat minta masuk. Dan mulai kita hidupi. Kalau kita ngasih, begitu ada godaan itu ngomong enggak, aku beri, tidak mau ada apapun. Aku beri. Balik, pergi. Enggak usah nunggu orang berterima kasih, beri, pergi. Lama-lama kita hidup dalam ketulusan. Kalau kita umpamanya tidak punya penguasaan diri, begitu dapat kebaikan orang kita mau manfaatin, belajar, ambil secukupnya sesuai dengan kebutuhan kita. Umpamanya kita dipanggil di sebuah pesta. Di situ tersedia semua makanan yang bisa dibawa pulang. Kita belajar, ambil secukupnya. Yang tidak perlu jangan diambil. Belajar. Kalau kita tetap mau serakah untuk ngambil semua, kita tahu, kita nggak ada penguasaan diri, nggak tahu diri. Kita ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku mau roh tahu diri, penguasaan diri masuk di hidupku. Dan pada saat kita dipanggil ke hal-hal yang seperti itu, belajar ngambil secukupnya. Makan secukupnya. Maka lama-lama kita hidupi, kita akhirnya punya karakter penguasaan diri dan tahu diri. Ini cara Tuhan untuk iman itu hidup dalam kita. Itu yang namanya perbuatan iman, saudara. Jadi perbuatan iman itu bukan berarti kita pingin sesuatu rumah terus kita kelilingi, kita jalani. Bukan. Perbuatan iman artinya apa? Karakter yang kita punyai, kita ambil di Tuhan, kita masukkan, kita hidupi. Maka benih ilahi yang Tuhan taruh dari awal manusia diciptakan, itu akan berbuah dan menghasilkan sesuatu yang ajaib. Ini cara Tuhan. Hidup dalam iman. Kalau kita bekerja umpamanya selalu tidak pernah bisa menyelesaikan dengan baik dan tuntas, berarti kita nggak bertanggung jawab. Kemudian kita ditemukan dengan seseorang yang selalu bisa menyelesaikan dengan baik, ngomong Tuhan, watak ini nggak ada di saya,
Tapi ada di orang itu. Aku mau masukkan, tolong Tuhan. Karena watak orang itu sama dengan watakmu. Itu apa? Sampai garis akhir dan tanggung jawab. Masukkan Tuhan, masukkan. Terus kemudian kita mulai hidupi. Pada saat kita punya pekerjaan yang kecil, kita selesaikan dengan baik. Jadi selesaikan, lama-lama jadi gaya hidup. Masuk ke sel kita. Sehingga kita akhirnya jadi orang yang bertanggung jawab. Ini yang namanya hidup jadi orang benar, saudara. Tidak ada lain. Hanya cara seperti ini. Kita nggak bisa berdoa, Tuhan ubah aku jadi orang benar. Tuhan katakan nggak bisa, nak, nggak bisa. Doa itu hanya satu pembicaraan, hanya suatu percakapan kita dengan Tuhan. Untuk jadi nyata, kita harus melangkah, bertindak, mengambil, dan memasukkan di hidup kita sampai jadi satu sel dengan sel kita. Sampai jadi satu dengan pikiran kita. Dengan alam sadar kita dan alam tidak sadar kita. Sehingga akhirnya apa? Kita akan refleks jadi orang benar. Itulah baru Tuhan mencurahkan rohnya atas kita. Tuhan memberkati. Silakan. Boleh kalau beri tepuk tangan, kasih yang terbaik buat Tuhan. Wow, terima kasih buat hambanya Pak Edi, Ibu Mona. 2 minggu bersama dengan kita, sudah melayani setiap jemaat, baik secara pribadi dan juga di cabang-cabang. Pagi hari ini saya lanjutkan firman Tuhan dan saya beri tema Tuhan membawa kita sampai ke puncak. Tadi Pak Edi sudah memberitahu bahwa hidup dengan iman itu artinya hidup di dalam kebenaran. Apapun yang kita nggak miliki, minta karakter Tuhan itu masuk di hidup kita. Itu sebenarnya cara yang sangat luar biasa. Dan tiba-tiba engkau punya keinginan, kerinduan untuk melakukan seperti yang Tuhan mau. Nah, mari baca 1 Samuel 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Tuhan mematikan dan menghidupkan, ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Ayat 7, Tuhan membuat miskin dan membuat kaya, ia merendahkan dan meninggikan juga. Terjemahan yang lain berkata bahwa dia membawa orang naik ke puncak. Naik pada destiny Tuhan, pada tujuan Tuhan. Ayat yang ke-8, ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Tuhan akan mengangkat hidup setiap anak-anaknya untuk menjadi berkat. Pertanyaannya, saudara siapkah? Bagaimana caranya? Yesus punya 500 orang murid. Dan setelah 500 orang murid, Yesus punya 70 orang murid yang diutus. Di antara 70 orang murid, Yesus punya 12 murid yang kita kenal dengan nama rasul-rasul. Dan 12 orang murid itu ada 3 orang murid yang terdekat. Yang dibawa Tuhan naik ke atas gunung, yaitu Yohanes. Siapa lagi? Petrus, Yakobus. Tapi ada 1 orang murid yang Tuhan selalu berkata, yang terkasih, yaitu Yohanes. Apa artinya? Bahwa setiap kita Tuhan rindu untuk bawa kita
semakin mengenal akan Dia, mengenal akan pribadinya. Hidup ini seperti gunung, lebar di bawah, tapi di ujungnya itu ada puncaknya. Pengenalan akan Tuhan, pengiringan akan Tuhan, awalnya kita seperti orang yang pada umumnya. Tapi jangan berhenti di situ. Saudara harus berjalan naik. Terus berjalan mengenal akan Tuhan. Terus bertumbuh. Hidup benar. Seperti yang Pak Edi tadi katakan. Hidup dengan iman. Saya senang dengan statementnya. Kalau saudara hidup dengan iman, itu berarti saudara hidup benar. Kalau saudara hidup benar, artinya saudara mesti hidup dengan iman. Jadi enggak ada orang yang hidup dengan iman, tapi hidupnya tidak benar. Jadi hiduplah benar, itu tanda bahwa engkau adalah orang yang hidup dengan iman. Daniel 6 ayat 1 sampai dengan 3. Ini terjadi dalam kehidupan Daniel. Daniel ada di sebuah zaman yang dimana orang sangat-sangat belum mengenal Tuhan, penyembah berhala. Tapi lewat kehidupan Daniel yang luar biasa orang-orang mengenal Tuhan. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Ayat yang kedua. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja dan atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawaban supaya raja jangan dirugikan. Saudara lihat ada 3 orang di antara 120 orang menteri-menteri orang pilihan Darius. Dan ada 3 orang dan salah satunya paling berpengaruh adalah Daniel. Waktu saya merenungkan mempersiapkan firman ini, kuat sekali di roh saya. Bahwa di akhir zaman ini saudara harus benar-benar sungguh-sungguh untuk mengenal akan Tuhan. Karena Tuhan rindu untuk memberi dampak yang lebih besar. Waktunya sudah sangat singkat. Sangat singkat. Kalau saudara rindu, Tuhan rindu untuk memberi kepercayaan. Pertanyaannya, apakah kita mau untuk dibawa naik Tuhan ke atas, ke puncak? Pertanyaannya, bagaimana caranya Tuhan bawa kita naik ke atas puncak? Ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Apa yang saudara butuhkan agar Tuhan membawa kita sampai ke puncak? Karena di sisi Tuhan, Dia adalah Tuhan yang rindu memberikan. Tapi pada kenyataannya anak-anaknya tidak siap. Pak Edi tadi katakan bahwa kalau saudara siap, Tuhan gak akan kasih. Masalahnya, apakah saudara siap? Anak-anak muda, setiap kita, bahkan saya harus menyiapkan diri untuk pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Untuk dipakai Tuhan lebih. Dan itu bukan hanya ketika kita ada di hari Minggu. Ketika saudara melayani pemain musik, penari, not enough, tidak cukup. Itu masih dengan hal yang umum, yang biasa. Mari perbesar kapasitas saudara. Hal yang pertama yang kita harus belajar yaitu ketekunan.
Ketekunan paling penting, dasarnya ketekunan. Melakukan apa yang Tuhan suruh dengan tekun. Tuhan tidak mungkin mempromosikan orang yang malas. Melayani hebat, tapi setiap hari di rumah bangunnya jam 10, jam 9, jam 11, jam 12. Orang sudah kerja, tapi dia malas-malasan. Kenapa? Apa pekerjaannya? Ya saya pekerjaanku hamba Tuhan, melayani Tuhan. Bersembunyi di belakang itu. Saya ingin berkata, bagaimana kita akan memberi dampak yang lebih besar? Padahal kenyataannya malas. Mari cek diri kita. Orang yang malas tidak mungkin diberi tanggung jawab yang besar oleh Tuhan. Orang yang tekun akan diberi tanggung jawab yang besar. Orang yang tekun seperti ini, saudara. Ini yang dia lakukan, dipercayakan. Dia akan melakukannya dengan tanggung jawab. Ketika ada tantangan, ketika dia gagal, dia tetap akan berusaha sampai itu selesai dan berhasil. Itu orang yang tekun. Orang yang tekun, dia kuat menghadapi tekanan. Dia bisa memberi solusi di tengah-tengah kesulitan. Ada himpitan tidak membuat dia terjepit, tapi membuat dia bangkit. Ada tekanan tidak membuat dia down, tapi dia justru semakin bangkit. Ada ejekan, hinaan, ada kendala, ada masalah, tidak membuat dia terpuruk, tapi membuat dia apa? Semakin belajar. Kalau dia pernah buat salah, dia tidak akan melakukan kesalahan. Itu orang yang tekun. Orang yang tekun sifatnya mau belajar, saudara. Tapi sebaliknya orang yang malas dikasih tanggung jawab. Maunya yang enak. Ada tantangan sedikit, sudah. Pindah lagi. Saya kalau terima pekerja, karyawan, saya lihat. Track recordnya dia pernah kerja di mana. Kalau 1 tahun dia pindah 2-3 kantor. Saya berkata ini orang gak bisa. Kenapa? Karena dia gak tekun. Apalagi dalam 2 tahun kerja 6-7 perusahaan. No. Kenapa? Dia gak tekun. Untuk orang yang berhasil, mesti tekun. Dan ketekunan membentuk otot-otot rohanimu. Membentuk iman saudara. Membentuk engkau percayamu bertumbuh. Waktu saudara tekun, di sanalah saudara hidup dalam kebenaran. Ketika kita melayani bukan berarti tidak ada gesekan. Tapi ketika engkau tahu panggilan Tuhan, di sanalah saudara harus mempraktekkan firman. Tuhan sangat menghargai adalah orang-orang yang tekun. Bisa diberi tanggung jawab. Kalau diberi tanggung jawab, bukan masalah yang dia sebutkan, solusi. Kalau dia rapat, bukan masalah, solusi. Kalau dia dengar ada masalah, bukannya gosipin masalah, dia beri solusi. Itu orang yang tekun. Kalau Anda ingin orang menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan, jangan selalu cari zona nyaman. Karena kenyamanan tidak akan membuat engkau tekun. Tapi membuat engkau lembek. Gak punya iman mental yang kuat. Tidak punya orang yang sifatnya
apa ya, petarung gitu. Pantang menyerah. Asalkan Tuhan ngomong, kau boleh berjalan. Dan orang yang tekun pasti akan melihat setiap janji. Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri dan bukan di hadapan orang-orang hina. Orang yang cakap itu orang yang tekun. Orang yang menyelesaikan pekerjaannya sampai akhir. Orang yang seperti ini adalah orang yang hidupnya di hadapan raja-raja. Amin. Amin. Latih diri saudara. Orang Kristen jangan hanya jago di gereja. Orang Kristen jangan hanya jago di sesama orang Kristen. Kalau engkau punya toko, engkau harus punya toko yang paling maju di tempatmu. Kalau engkau bisnis apa, engkau harus punya iman yang paling di depan. Yang paling memberi dampak. Kalau kau ada di sebuah kelurahan, orang-orang tahu engkau adalah orang yang paling rajin. Keluargamu adalah paling didengar orang, bisa menjadi berkat. Jangan dikenal apa? Itu orang Kristen. Waduh, masa suaminya yang jadi ibu rumah tangga jadi suami. Jadi bahan ejekan. Kebalik-balik. Istri yang kerja, suami jadi ibu rumah tangga. Bangun siangan. Kalau saya telepon orang, dari mana? Pak, iya Pak, saya masih cuci pakaian. Ini udah jam berapa cuci pakaian? Jam 12 siang cuci pakaian. Bangunnya jam berapa? Cuci pakaian jam 4 pagi, jam 5 setelah kau berdoa. Kita mau Tuhan angkat sampai ke puncak. Tapi siapkah saudara? Tekun saudara. Tekun itu terus menerus dikerjakan. Tekun itu orangnya bertumbuh. Tekun itu semakin mengupgrade, belajar. Itu orang yang tekun. Tekun itu tidak bosan. Tidak gampang untuk menyerah. Kalau saudara ingin dipakai Tuhan, tekun. Saudara ingin bisnis saudara maju, ketekunan penting. Saya tidak bisa jaga toko. Oh, pertama kali buka rumah makan, umpama, semangat. Tapi begitu rumah makannya turun, dia juga ikut down. Orang yang seperti ini gak bisa berhasil. Ketika rumah makanmu down, engkau harus bangun lebih dulu. Engkau harus tangani lebih sungguh-sungguh. Engkau harus ada di tengah pekerjaan lebih. Bukan malah down. Orang lain buka tokonya jam 8, kamu buka toko jam 7. Orang lain tidak ada di tempat kerja, kamu ada di sana. Untuk belajar, itu namanya tekun. Pelayanan juga seperti itu. Ketekunan penting saudara. Karena ketika engkau tekun, hidupmu diangkat di level raja-raja. Engkau akan duduk dengan raja-raja. Ketika saudara tekun, karakter itu membentuk saudara. Mencari orang yang pintar mudah. Tapi mencari orang yang tekun melakukan sesuatu.
Itu adalah sebuah karakter. Ishak diberkati Tuhan, tetapi dia tidak malas. Kejadian 26 ayat 12 sampai 14. Kita kan selalu berkata, maka menaburlah Ishak. Maka dia akan menuai 100 kali lipat. Saudara tidak lihat Ishak menabur waktu kapan? Waktu kapan? Ishak menabur justru waktu musim kekeringan. Kalau dia enggak tekun pada taburannya, kalau dia tidak tekun untuk melihat peluang itu, tidak mungkin dia bisa menuai 100. Pelayanan, tanggung jawab apapun yang Tuhan percayakan dalam saudara. Bisakah Tuhan dapat yang kau tekun? Bisakah kalau saudara WL, saudara singers, saudara terus makin minta urapan Tuhan, makin sungguh-sungguh. Apapun yang Tuhan percayakan, upgrade dirimu. Itu orang yang tekun. Bukan dari dulu sampai sekarang begitu-begitu saja. Tekun saudara. Tekun. Naikkan level saudara. Kalau saudara bisnis, jangan yang biasa. Dan kau berkata, Tuhan, engkau adalah raja di atas segala raja. Dan engkau adalah Bapakku. Berikan otoritas raja, kemampuan raja, seperti kata Pak Edi. Dalam hidupku hikmat raja, buat aku bisa ngatur semuanya. Berikan orang-orang, strategimu, caramu Tuhan. Makanya saudara harus bergaul dengan firman. Supaya karena Tuhan itu bicara lewat firman-Nya. Ini loh buat begini, ini buat begini. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu padanya. Di masa saudara, masa Abraham begitu diberkati Tuhan. Tapi berkat itu tidak dibuat Ishak berlalu. Ishak juga diberkati Tuhan. Kian tua, kian kaya. Waktu saya lihat Pak Agung, hamba Tuhan punya pengurapan raja. Saya bilang ke Tuhan, Tuhan, aku minta itu. Pemakaian Tuhan. Punya gereja Holy Stadium dan punya bisnis yang itu. Minta dan lakukan. Kalau Tuhan beri, biar dia dapati saudara adalah orang yang tekun. Melakukan. Perhatikan, jangan suka ada kendala sedikit sudah down. Ada yang senggol sedikit tersinggung. Ada yang tantangan sedikit sudah loyo. Ada yang gosip sedikit belum tentu benar, saudara sudah nangis. Aduh saya sakit hati. Itu. Jangan saudara. Itu semua kita mesti buang, kita mesti matikan sifat-sifat daging itu karena itu yang membuat saudara nggak bisa maju. Tapi sebaliknya senjata saudara adalah roh. Menaburlah dalam roh. Senjatamu harus adalah buah-buah roh. Menangani segala sesuatu secara roh. Dan waktu saudara tekun, itulah waktunya engkau aplikasi. Semua buah-buah roh itu dalam hidupmu. Amin. Tuhan bisa mengangkat seorang pengemis, dia dudukkan menjadi pangeran. Tuhan bisa mengangkat gembala domba yang tidak diperhitungkan menjadi raja yang punya pengaruh besar.
Tuhan bisa mengangkat hidupmu. Yang kau mungkin punya masa lalu yang buruk. Tapi kau mau bertobat sungguh-sungguh, Tuhan sanggup mendudukkan saudara, memberikan kepercayaannya. Siap saudara? Yang kedua, yaitu, kita baca Amsal 14 ayat 24 dulu. Mahkota orang bijak adalah kepintarannya. Tajuk orang bebal adalah kebodohannya. Orang bebal itu gimana? Dikasih tahu nggak mau dengar. Ditegur oleh Tuhan dia abaikan. Itu orang bebal. Dia keraskan hatinya. Itu orang yang bebal. Tapi orang yang bijak itu terlihat dari kepintarannya. Tapi saya mau berkata bahwa kepintaran itu baik, penting. Tapi yang lebih penting, ketekunan. Ada banyak orang pintar tapi tidak berhasil. Baik pelayanan, baik di dalam hidupnya. Tapi orang yang tekun itu adalah orang yang berhasil meningkatkan kapasitasnya berjalan dengan Tuhan sehingga Tuhan mempercayakan dia. Tekun, apa talenta yang Tuhan beri? Tekun, kembangkan talenta itu. Saudara, hal yang kedua adalah saudara butuhkan roh Tuhan untuk membimbing kita. Penting. Mari lihat Kejadian pasal yang ke-41 ayat 38 sampai 42. Tetapi lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh roh Allah. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu. Tidakkah ada seorang yang memiliki, tidakkah ada seorang yang demikian berakal budi, bijaksana seperti engkau? Engkau menjadi kuasa atas istanaku dan segala perintahmu, seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Diangkat Tuhan. Apa yang membuatnya? Firaun melihat roh Tuhan ada pada Yusuf. Roh Tuhan membimbing Yusuf. Roh Tuhan bukan hanya cukup Anda alami di gereja jamaahnya. Tapi roh Tuhan ingin membawamu, memberi dampak buat kota, buat bangsa, buat Indonesia, buat dimanapun yang Tuhan percayakan atas hidupmu. Berdiri di level itu. Berdiri di atas setiap gunung-gunung. Yang Tuhan. Roh Tuhan. Yang membuat berbeda adalah roh Tuhan. Itu yang membuat Yusuf, Daniel, di Daniel 6 ayat yang ketiga. Daniel berbeda kenapa? Roh Tuhan. Daniel 6 ayat yang ketiga. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat. Dan Daniel adalah salah satu ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil raja harus memberi pertanggungjawaban supaya raja jangan dirugikan. Orang lain menyembah berhala. Daniel berketetapan untuk menyembah Tuhan. Kenapa? Karena roh Tuhan
mengurapi dan membimbing dia. Kalau roh Tuhan membimbingmu, engkau lihat pasti akan berdampak. Setiap kali apa yang Tuhan ngomong ke saya benar-benar tundukkan hati dan saya berkata, Tuhan tolongin. Karena begitu keluar saya sampaikan, mesti terjadi. Karena itu tanda bahwa roh Tuhan di hidupmu. Jangan sampai apa yang kau katakan tidak terjadi. Apa yang kau janjikan tidak terrealisasi. Orang tidak akan percaya bahwa ada roh Tuhan di hidupmu. Makanya penting karena kita nggak mampu. Ketika kita dapat rema, ketika kita lihat Tuhan bekerja, ketika kita lihat apa yang Tuhan mau dan kita perkatakan, kita juga minta roh Tuhan mampukan kita untuk melakukannya. Amin. Kita minta saudara. Dunia sedang menantikan saudara. Firman Tuhan berkata apa? Tunduklah pada Allah dan lawanlah iblis. Hanya penundukan kepada Tuhan membuat hidupmu diangkat. Kalau enggak punya penundukan, iblis enggak bisa lari, saudara. Tunduk pada Tuhan. Dan lawanlah iblis. Sekali tidak usah teriak kau berkata iblis pergi. Enyah kau. Saudara ikat, saudara usir. Iblis itu lari. Kenapa? Karena saudara tunduk pada Tuhan. Takut akan Tuhan. Taat pada Tuhan. Submission akan Tuhan. Saudara mendedikasikan hidupmu kepada roh Tuhan yang mengurapi, membimbingmu. Engkau memberikan all semuanya. Yang kau pertimbangkan setiap waktu apa hati Tuhan. Apakah Tuhan mau enggak? Saudara tanya, itu namanya orang yang dibimbing oleh Tuhan. Setiap langkah, setiap ucapannya, setiap keputusannya, setiap pikirannya, setiap apapun yang dia lakukan, yang dia pertimbangkan. Apakah Tuhan suruh atau enggak? Karena pikiran kita mesti kita tetap saring, saudara. Ada orang yang berkata Tuhan memberi kita pikiran, kalau begitu apa yang kita pikirkan kita lakukan. Menurut saya kurang tepat. Mungkin di level kita baru-baru kenal Tuhan, ya bisa seperti itu. Tetapi waktu saudara sudah makin kenal pribadinya, saudara harus makin bergaul. Dan Tuhan itu selalu saja baru. Selalu saja tidak terprogram. Selalu saja ada hal-hal yang baru. Itu yang saya kenal dari Tuhan. Makanya Tuhan itu mengupgrade kapasitas kita, saudara. Pengenalan akan Tuhan di hidupmu. Dan belajar untuk dibimbing dengan Tuhan. Roh Tuhan itu seumur hidup. Ada orang yang tanya kepada saya, Bapak sudah kenal pekerjaan Roh Kudus? Saya berkata tidak. Saya kenal kalau Tuhan ngomong. Iya. Kenapa? Karena saya tidak bisa. Yang saya kenal Tuhan itu tidak terprogram. Bagaimana saya bisa tahu? Kecuali dia beritahu saya langkah 1, 2, 3, 4, 5, 10. Saya akan lihat programnya terus seperti itu. Saya bisa tahu, oh iya habis tahap 1 saya masuk tahap 2. Tahap 2 saya masuk tahap 3. Tahap 3 saya masuk tahap 4. Tahap 4 saya masuk tahap 5. Tapi Tuhan itu tidak seperti itu kadang-kadang. Menuntun hidup kita. Dan Dia Tuhan yang selalu bergerak. Relakah hati kita dipimpin oleh Roh Tuhan? Ulangan 34 ayat 9, Yosua juga dikenal karena dia
roh Tuhan ada padanya. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Sebab Musa telah meletakkan tangannya di atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang Tuhan perintahkan kepada Musa. Roh Tuhan pada Yosua. Roh kebijaksanaan. Di dalam pelayanan, di dalam hidup kita, penting kita minta roh kebijaksanaan. Kalau saudara ingin memberi influence lebih banyak orang, saudara harus punya roh kebijaksanaan. Amin. Amin. Saudara ingin diangkat Tuhan punya pengaruh yang besar pada orang-orang. Diangkat semakin tinggi, saudara minta roh kebijaksanaan. Tidak cukup hanya pintar, tapi bijaksana. Tidak cukup hanya cerdas, tapi bijaksana. Makanya nilai Anda yang bagus di sekolah itu tidak cukup membuat engkau berhasil. Tapi nilai Anda adalah starting awal untuk kau mengupgrade dirimu belajar tentang hidup kepada Tuhan. Belajar untuk bisa menjadi berhasil seumur hidup kita. Roh Tuhan beritahu ke diri saudara, biar rohmu Tuhan membimbing hidupku. Ambil alih, ajari aku. Aku mau belajar. Aku mau merelakan semuanya, melepaskan semua atribut. Melepaskan semua ego, melepaskan semua kehendakku, melepaskan semua pemikiranku, melepaskan semua yang ada di jiwaku yang tidak setur dengan kehendakmu. Dan aku mau kosong dan mau berjalan denganmu. Itu orang yang bisa dibimbing oleh roh Tuhan. Kalau saudara masih struggle di situ, itu masih persiapan. Oh, saya punya mau begini, saudara mulai Tuhan bicara begini, mauku begini, itu masih persiapan. Itu masih preparing, satu persatu dikasih keluar. Saudara, oh Tuhan bilang pergi ampuni orang ini. Kau berkata, jangan, dia yang datang kepada saya. Saudara, itu masih persiapan. Kalau kau pergi, artinya kau sedang mempersiapkan dirimu. Mengosongkan. Sehingga pelan-pelan kau mulai rela. Sampai kau jadi wadah yang kosong, sehingga Tuhan penuh membimbingmu. Jadi anak masa preparing itu bukan berarti roh Tuhan sudah membimbingmu. Sedang preparing, sedang dikosongkan wadah itu. Karena kita manusia punya latar belakang, punya daging. Punya kehidupan yang lama. Itu mesti dipotong, dikikis, dibuang. Saudara. Jadi roh Tuhan sampai saudara benar-benar kosong. Dan tiba-tiba roh Tuhan masuk. Dan bisa kau dipakai Tuhan. Supaya apa? Ketika itu kau tidak lagi membanggakan diri. Tidak lagi jatuh. Tidak lagi ini. Kenapa? Karena kau sadar saya ini hanya wadah. Ketika berhasil kau tidak menepuk dada. Ketika orang memuji, engkau tidak menjadi sombong tersanjung. Kenapa? Karena saudara tahu, ini semua karena roh Tuhan. Yang ketiga adalah Anda harus murni. Karena Tuhan itu kudus. Saudara baca di rumah, Kejadian 39 ayat pertama sampai selesai. Ini menceritakan bagaimana ujian Yusuf itu diuji kemurniannya. Yaitu kekudusan. Ini faktor yang penting untuk seseorang diangkat di level puncak. Karena Tuhan itu kudus. Saudara akan diangkat naik oleh Tuhan. Mari lihat Kejadian 2
Kejadian 39 ayat yang kedua. Kejadian 39 tadi ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Wow. Tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Kalau roh Tuhan ada padamu, maka Tuhan akan membuat berhasil semua apa yang kau kerjakan. Jangan percaya tipuan iblis ketika engkau tidak berhasil dan engkau menyerah. Karena targetmu bukanlah kegagalan, tapi keberhasilan. Tapi kalau engkau gagal, datanglah pada Tuhan dan belajarlah apa yang menjadi penyebab kegagalan. Mungkin Tuhan sudah berkata jangan kerjasama dengan orang itu. Tapi Tuhan berkata jangan lewat jalan itu, tapi engkau lakukan. Saudara, belajar. Setelah dilihatnya tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, lihat keren gak saudara? Seorang budak, tapi orang melihat dia disertai Tuhan. Saya ini pengen lihat anak-anak Tuhan, jemaat AGC ketika Anda di marketplace, ketika Anda di dunia, ketika Anda di mana, orang berkata Tuhan menyertai dia. Wow, saya rindu jemaat AGC, saudara adalah orang-orang, anak-anakku, orang-orang Kupang. Tuhan berkata engkau disertai oleh Tuhan. Ketika kau bekerja, orang-orang berkata ini disertai oleh Tuhan. Itu yang mesti kita rindukan. Ini yang mesti kita kejar. Agar semua apa yang kita lakukan nama Tuhan dipermuliakan. Memberi dampak saudara. Saudara nginjil. Saudara bersaksi. Kenapa? Ada buahnya. Orang lain tidak jujur. Orang lain malas-malasan. Orang lain tidak bisa dipercaya. Anda adalah orang yang paling dipercaya di perusahaanmu. Paling dipercaya di kota. Kenapa? Karakter itu. Hatinya murni. Orang yang hatinya murni dengan Tuhan itu takut akan Tuhan. Orang yang hatinya murni apapun yang dia lakukan, dia hadapkan kepada Tuhan. Dia menghargai kekudusan Tuhan lebih dari perkataannya. Dia menghargai pribadi Tuhan. Apapun yang dikerjakan dimanapun dia berada, dia selalu tahu bahwa Tuhan ada di hadapannya. Tuhan ada bersamanya. Sehingga kemurnian itu terus. Orang yang punya hati murni selalu seperti itu. Kalau saudara punya hati yang seperti itu artinya apa? Hatimu murni untuk Tuhan. Karena kau tidak takut, engkau menghargai kekudusan Tuhan, kau menghargai pribadi Tuhan. Saudara, orang yang seperti ini diangkat naik ke puncak. Lihat Yusuf disertai Tuhan. Bahwa apa yang dibuatnya berhasil. Semua yang dikerjakan. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Ia boleh melayani dia, kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Wow. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya. Saudara perhatikan semuanya diberikan. Kuasa itu diberikan. Biasanya orang kalau kuasanya diberikan maunya apa? Kalau hatinya gak murni maunya pengen lebih. Pengen lebih itu apa? Apa? Nyonya Potifar. Tapi Yusuf tidak begitu. Kenapa? Karena Yusuf hidupnya murni untuk Tuhan. Dia menghargai kekudusan Tuhan. Takut akan Tuhan itu ada. Sejak itu ia berkuasa atas segala rumah yang segala milik kepada Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya. Baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf dan dengan bantuan Yusuf. Ia tidak usah lagi mengatur apapun selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Manis sikapnya. Wah. Saya rindu anak-anak Tuhan
Anda dikenal orang-orang yang manis sikapmu. Ketika engkau ada di dunia, ketika engkau ada di keluarga, ketika engkau bergaul dengan saudaramu, engkau adalah orang yang manis sikapmu. Itu yang Ivan katakan minggu lalu, favor dari manusia turun. Waktu engkau punya sikap yang manis. Jangan sebaliknya. Siapa dia? Menjengkelkan sekali itu. Kalau kerja Abu Nawas. Pokoknya kalau yang lain kerja rajin, dia paling malas. Dia suka kerja sembunyi-sembunyi. Orang gak suka kerja dengan dia. Orang gak suka kerja satu tim dengan dia. Bagaimana engkau akan memberi dampak? No. Yusuf tidak seperti itu. Roh Tuhan ada padanya. Dan tanda roh Tuhan ada padanya. Sikapnya manis. Amin. Elok parasnya, ganteng, menyenangkan. Kalau kau bicara, orang tungguin apa yang akan kau bicara. Kalau kau ada di mana, itu memberi dampak. Itu Yusuf, saudara. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kekuasaannya daripadaku. Dan tidak ada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Saudara lihat, orang yang murni hatinya, dia takut. Dia menghormati hadirat Tuhan. Dia menghormati urapan itu. Dia menghormati roh Tuhan. Dia menghormati kekudusan Tuhan. Kalau kau punya hati yang murni seperti ini, saya mau berkata, Tuhan akan angkat engkau naik ke atas puncak. Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarnya bujukan itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Banyak orang, dia punya ketekunan. Banyak orang, dia memulainya dengan roh. Dan roh Tuhan membimbing, roh Tuhan mengurapi, roh Tuhan memberi karunia. Tapi untuk membawa saudara sampai akhir, ada hal yang ketiga, yaitu hidup murni. Murni untuk Tuhan. Motivasi saudara harus murni untuk Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan suruh. Ambil apa yang Tuhan suruh ambil. Letakkan apa yang Tuhan suruh letakkan. Jaga kekudusan karena roh Tuhan ada di hidupmu. Pak, bagaimana kalau saya pernah buat kesalahan? Apakah saya tidak layak bertobat, saudara? Dan kejar Tuhan kembali. Sungguh-sungguh pada Tuhan. Murni. Lanjutkan lagi ayat yang tadi. Lanjutkan ayatnya tadi di ayat yang keberapa? 10. Masuk ayat yang ke-12. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur denganku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Yusuf lari. Nah, lompat ke ayat 21.
Kejadian, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya dan membuat Yusuf kaya sayangan bagi kepala penjara itu. Saudara baca seterusnya, Yusuf dilupakan di penjara itu, tapi Tuhan mengangkatnya menjadi Perdana Menteri karena roh Tuhan dan hati Yusuf murni untuk Tuhan. Ketika saya bertanya pada Tuhan, kenapa Yusuf bisa menerjemahkan mimpi dari Firaun? Padahal Firaun ada begitu banyak ahli nujum, ahli mimpi di sekitar dia. Dukun-dukun, ahli sihir dan semua orang-orang pintar di zaman itu. Jabatan-jabatan mereka. Mesir kala itu adalah negara yang begitu maju. Tapi tidak ada satupun yang bisa menerjemahkan. Karena untuk menerjemahkan mimpi daripada Yusuf, hanyalah orang yang murni hatinya. Murni hatinya. Orang yang murni di hadapan Tuhan. Orang yang menghargai kekudusan Tuhan. Dan gambaran daripada Yusuf adalah Yesus di perjanjian baru. Orang yang menjaga hidupnya berkenan kepada Tuhan. Adakah kita mau berkata mulai hari ini, untuk kau ambil tone balik dan kau berkata, Tuhan, aku mau murni, sungguh-sungguh hidup di hadapanmu. Saya percaya Tuhan akan memakai saudara dan dia akan mengangkatmu. Karena dia dapati hatimu murni. Ketika Tuhan datang kepada Maria dan dia berkata, dia adalah seorang yang pure, seorang perawan, seorang yang murni di hadapan Tuhan. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kiratakaya shikiretekaya syak. Kiranata.